بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda solehah, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat. Jika kurang enak badan, semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar di buku tema 3 aneka benda. Untuk subtema 2-nya yaitu wujud benda. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran tersebut kita sudah belajar mengenai sifat benda padat dan sifat benda cair. Kita juga sudah mengidentifikasi bagaimana sifat benda padat, yaitu ketika diletakkan di mana saja bentuknya atau wujudnya tidak berubah. Kemudian dapat digenggam. Lalu untuk sifat benda cair, kemarin Ananda mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan mengidentifikasi sifat benda cair. Sifat benda cair, Masya Allah banyak yang sudah tahu, yaitu benda cair akan berubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya, dan benda cair tidak dapat digenggam. Masya Allah, Alhamdulillah sudah paham semua. Kemudian untuk pembelajaran yang kita pelajari yang lain, yaitu kita belajar mengenai sifat gotong royong. Pada gotong royong yang bisa kita lakukan ada di tempat-tempat sekitar kita. Contohnya gotong royong saat membersihkan selokan. Ternyata ketika hujan bisa terjadi banjir karena banyak selokan yang rusak dan banyak selokan yang tersumbat dikarenakan banyak sampah. Oleh karena itu semua bekerja sama. Salah satu kerjasama yaitu gotong royong untuk saling bersama-sama membersihkan selokannya atau memperbaiki selokan yang rusak. Kemudian kita juga belajar mengenai kegiatan melempar dan memantulkan. Kita melemparkan bola dengan cara memantul. Kemarin itu yang kita pelajari. Hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi pembelajaran 5 dan 6. Hari ini adalah materi terakhir kita di subtema 2. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai sifat benda gas. Kemarin benda padat dan benda cair. Hari ini yaitu benda gas. Mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah Ananda bersyukur dan berdoa pagi ini? Bersyukur masih bisa bernafas dan menghirup udara yang bersih. Udara adalah benda gas. Udara mengandung bermacam-macam gas. Salah satunya gas oksigen yang kita perlukan untuk bernapas. Bagaimana sifat benda gas? Kita sudah belajar bahwa wujud benda yang ketiga adalah gas. Salah satu benda gas adalah udara yang kita hirup, yaitu oksigen. Kita akan membaca teks mengenai benda gas untuk lebih memahami sifat benda gas.
Benda gas. Di sekitar kita ada macam-macam jenis benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda gas memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri sendiri. Sifat-sifat benda gas ini cukup unik dan berbeda dibanding sifat benda padat atau sifat benda cair. Benda gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Menurut KBBI atau kepanjangannya Kamus Besar Bahasa Indonesia, benda gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara. Balon gas, balon udara, dan ban untuk berenang berisi gas. Benda gas ada di mana-mana, di rumah, di kamar, di jalan, dan di tempat manapun. Udara di sekitar kita termasuk benda gas. Udara merupakan campuran berbagai gas yang menyelimuti bumi. Manusia bisa bertahan hidup juga karena menghirup oksigen. Nanti kita akan lanjutkan bacanya ya Nanda. Jadi pada benda gas ini memiliki ciri-ciri dan sifat yang berbeda dibandingkan sifat benda padat atau sifat benda cair. Pada benda gas, volume dan bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Contohnya, ketika ditaruh di balon gas, maka volumenya akan mengikuti tempat balon gasnya atau balonnya. Kemudian nanti bentuknya akan mengikuti dengan tempatnya, bentuknya yang selalu berubah-ubah. Salah satu benda gas yaitu udara. Untuk manusia yang dihirup adalah gas oksigen. Meski wadah terlihat kosong, namun sebenarnya terdapat udara yang tidak bisa dilihat dengan mata. Udara tidak dapat dilihat tetapi bisa dirasakan. Namun ada gas yang dapat dilihat, misalnya asap dan awan. Untuk ciri-ciri dari sifat benda gas, yaitu benda gas tadi volumenya berubah-ubah dan bentuknya juga berubah-ubah. Selain itu tidak dapat dilihat, tapi ada juga yang bisa dilihat, contohnya asap dan awan. Untuk mengetahui sifat benda gas, kita bisa melakukan percobaan, yaitu percobaan pertama dengan menyiapkan alat dan bahan, balon, kantong plastik bening, dan karet gelang. Langkah percobaannya, balonnya ditiup, kemudian setelah ditiup diikat dengan karet. Kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang, ikatlah mulut plastik menggunakan karet. Yang kita tiup ada dua, satu yang kita tiup balon, satu yang kita tiup kantong plastik bening. Nanti diikat dengan karetnya. Kemudian yang ketiga, amati bentuk balon dan plastik. Kita amati masing-masing balon dan plastik. Keempat, bagaimanakah bentuk balon dan plastik tersebut? 5, tuliskan hasil percobaan kalian pada tabel berikut. Kita bisa melihat bentuk dari balon dan kantong plastiknya. Setelah kita amati, kita bisa isi di tabel 2.5. Sifat benda gas. Balon, bentuknya berubah sesuai wadah, benar dicentang. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Tidak, kalau wadahnya berubah, maka berubah juga isinya. Kemudian dapat digenggam, tidak dapat digenggam. Udara, benda gas tidak dapat digenggam. Tidak dapat digenggam, kita beri centang. Kantong plastik sama jawabannya. Bentuknya berubah sesuai wadah, dicentang. Kemudian tidak dapat digenggam, dicentang. Jadi yang bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah dan dapat digenggam, kita beri tanda silang. Berdasarkan hasil percobaan di atas, dapatkah kamu menyimpulkan sifat gas? Yaitu sifat gas bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya dan tidak dapat digenggam. Itulah sifat gas. Kemudian bisa juga Ananda tambahkan, kalau yang tadi Ananda tiup, gasnya tidak terlihat, bisa Ananda tulis gitu.
seperti itu, tapi Anda tambahkan yang terlihat, contohnya asap dan awan. Itulah penelitian yang bisa kita lakukan. Untuk percobaan kedua, yaitu kita bisa mencoba dengan menyiapkan alat dan bahan. Pertama balon, kedua benang, ketiga lidi atau kayu tipis. Langkah percobaan pertama, tiuplah 2 balon hingga mengembang. Dua-duanya kita tiup. Kemudian kedua, ikatlah kedua balon menggunakan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Ketiga, gantungkan kedua balon yang sudah ditiup pada ujung-ujung lidi. Nanti balon yang sudah ditiup kita ikat dengan benang. Kemudian benangnya disisakan supaya panjang, lalu digantungkan di ujung-ujung lidi. 4. Aturlah posisi lidi agar tetap mendatar atau seimbang. 5. Tusuklah salah satu balon, balonnya ditusuk. Amatilah bagian balon yang telah ditusuk, letakkan tanganmu di dekat bagian yang ditusuk tersebut. Kita tusuk balonnya satu, lalu kita letakkan tangan kita di balon yang kita tusuk itu. Maka apa yang terjadi? Udaranya akan keluar. Nih tadi yang di nomor 8, apakah yang dapat kamu rasakan? Kalau yang di kanan ketika ditusuk, maka kita bisa merasakan udara yang keluar dari tempat yang kita tusuk tadi. Apa yang terjadi pada sebuah balon yang ditusuk? Keluarlah udara dan balon pun semakin mengecil hingga kempes. Dapatkah kalian menyimpulkan sifat gas? Sifat gas berarti ini tambahan ya Ananda, sifat gas sifatnya menekan segala arah. Jadi ketika kita tiup, dia akan membentuk atau menyebar di sekitar balonnya. Kemudian kalau ditusuk, ketika menghilang dia akan keluar dari balonnya sehingga balon pun akan kempis atau udaranya keluar. Jadi ketika tempatnya terbuka, dia akan keluar dari wadahnya. Kemudian Ananda bisa lihat di gambar 1 dan di gambar 2, balonnya yang di kiri seimbang, yang di kanan tidak seimbang. Kenapa? Karena 2 buah balon yang digantungkan ini memiliki volume yang sama sehingga lidinya seimbang. Kalau yang di kanan satunya dikempiskan, maka yang masih belum kempis berada di bawah, sedangkan yang kempis berada di atas. Atau lebih berat yang balon berisi udara, karena volumenya balon yang berisi udara lebih berat dibandingkan balon yang tidak berisi udara. Ini menunjukkan bahwa udara juga memiliki volume, atau benda gas memiliki ciri-ciri memiliki volume dan massa. Kita akan baca kembali mengenai benda gas. Salah satu benda gas akan kita pelajari di teks yang akan kita baca. Mengenal gas LPG. Pada hari Ahad, Melanie membantu ibunya memasak. Ia ingin membuat kue donat. Bahan-bahan untuk membuat donat antara lain tepung, telur, gula, mentega, dan pengembang. Melanie menimbang tepung, gula, dan mentega menggunakan timbangan kue. Semua bahan dicampur menjadi satu. Adonan donat yang telah jadi kemudian digoreng. Ibu menggunakan kompor gas untuk memasak. Kompor gas memerlukan bahan bakar gas LPG. Kata LPG berasal dari pelafalan singkatan bahasa Inggris, yaitu LPG, Liquefied Petroleum Gas, atau gas minyak bumi yang dicairkan. Gas LPG berasal dari hasil pengolahan minyak bumi. Gas LPG yang ada di dalam tabung wujudnya cair dan sebagian berwujud uap. Namun apabila gas dari LPG tersebut dikeluarkan dari tabung, wujudnya berubah menjadi gas. Wujud awal dari LPG adalah gas, namun di pasaran dijual dalam bentuk cair. Mengapa bisa seperti itu?
Wujud gas LPG diubah dari gas menjadi cair dengan cara diberi tekanan. Dengan adanya perubahan wujud akibat tekanan, maka volume gas juga berubah. Volume gas yang berwujud cair akan menjadi lebih kecil apabila dibandingkan dengan volume gas ketika masih berwujud gas. Dengan cara demikian, gas LPG lebih mudah disalurkan ke masyarakat. Saat ini gas LPG banyak digunakan oleh masyarakat, terutama untuk bahan bakar kompor gas. Kelebihan pemakaian LPG sebagai bahan bakar jika dibandingkan dengan bahan bakar lainnya adalah misalnya kayu bakar atau minyak tanah, yaitu praktis, mudah dalam penggunaan, dan lebih bersih. Gas LPG di dalamnya terdapat gas yang ketika dikeluarkan terdapat gas. Gas ini adalah salah satu benda gas. Jadi benda gas itu yang kita sudah pelajari, pertama udara, kemudian juga gas dari tabung LPG. Sekarang kita akan belajar mengonversi satuan berat. Kita akan mengubah satuan berat. Tulislah hasil menimbang dengan menggunakan timbangan kue berikut. Gunakan satuan kilogram dan gram. Kalau yang ini kita belajar untuk membaca timbangan ya Ananda. Untuk membaca timbangan. Timbangan adalah salah satu ukur satuan berat. Kita sudah belajar alat ukur satuan jarak seperti pembaris, meteran pita, meteran saku, ekosonder, dan lainnya. Timbangan adalah alat ukur untuk satuan berat. Ini adalah timbangan sayuran atau timbangan buah. Ananda bisa lihat, ini adalah buah yang ditimbang. Kita akan belajar cara membaca timbangan. Ini ada dua gambar yang sudah Ustazah perbesar. Bagaimana cara membaca timbangannya? Karena yang diminta kilogram, kita lihat angkanya menuju ke angka mana, yaitu angka 2. Kita tulis 2 kilogram. Kemudian soal yang kedua, ini yang ditanyakan gramnya. Coba Anda lihat, pada angka 10 kemudian ke angka 1 ada garis-garis kecil. Garis-garis kecil ini ketika menuju ke angka 1 berarti 1 kilogram. Garis-garis kecilnya ada 5. Berarti ini 5. Tiap garisnya nilainya 200 gram. Menuju ke arah mana? Ke garis yang ketiga. Berarti 3 dikali 200 sama dengan 600 gram. Ditulis 600 gram. Ini adalah cara menulis timbangannya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai memahami arti penting bergotong royong. Apakah kamu pernah memperhatikan asap di sekitarmu? Dapatkah kamu menyebutkan asap apa sajakah itu? Asap adalah contoh benda berwujud gas. Walaupun asap berwujud gas, di dalam asap masih terdapat benda padat. Benda padat tersebut berukuran sangat kecil. Benda padat itulah yang menyebabkan asap masih dapat dilihat dan dirasakan. Kita sudah belajar benda gas, yaitu pertama tadi udara. Yang kedua yaitu gas yang berada di tabung LPG. Lalu yang sekarang kita akan belajar mengenai asap. Pada kebakaran kita bisa melihat asap. Asap adalah benda gas. Kenapa bisa terlihat? Ternyata di dalam asap masih terdapat benda padat, tapi ukurannya sangat kecil. Itulah yang menyebabkan asap masih dapat dilihat dan dirasakan. Jadi sudah 3 ya benda wujud gas yang kita pelajari, dan juga yaitu awan. Awan juga tadi kita sudah ketahui. Mengenai kebakaran, kita akan membaca teks. Teks ini insya Allah akan menjadi tugas hari ini ya Ananda.
yaitu teks Presiden mengajak masyarakat tanggulangi kebakaran hutan. Teks ini berisi tentang gotong royong. Masih ingatkah Ananda kemarin kita belajar mengenai gotong royong? Gotong royong adalah salah satu sikap dari kerjasama. Teks ini silakan Ananda baca. Nanti Ananda akan membaca soalnya nanti diisi. Jadi ini adalah tugas yang insya Allah akan Ananda kerjakan hari ini. Selanjutnya kita akan belajar mengamati bahan, wujud, dan fungsi benda. Masing-masing benda mempunyai sifat dan fungsi. Lengkapilah bagian berikut ini. Kita akan mengingat kembali yang sebelumnya kita pelajari, yaitu pada benda. Benda memiliki 3 wujud. Wujud pertama padat, cair, dan gas. Kita isi di kotak yang pertama. Lalu apakah sifatnya? Sifatnya kalau benda padat dapat digenggam, kemudian tidak berubah wujudnya walaupun diletakkan di mana saja. Kalau benda cair berubah mengikuti bentuknya atau wadahnya dan tidak dapat digenggam. Kalau benda gas berubah sesuai tempatnya dan tidak dapat digenggam, tidak terlihat, tapi ada juga yang terlihat, contohnya awan dan asap. Itu sifatnya. Contohnya, kalau benda padat contohnya meja, benda cair contohnya minyak goreng, benda gas contohnya gas pada tabung LPG. Kemudian Ananda bisa isi di tabel 2.6, benda di lingkungan sekolah. Nama benda, bahan pembentuk, wujud benda, fungsi benda diisi. Contohnya nama bendanya kunci, bahan pembentuknya yaitu logam, wujud bendanya padat, fungsi bendanya untuk membuka dan mengunci pintu, lemari, atau benda yang berharga lainnya. Misalnya seperti itu ya Ananda. Sekarang kita akan belajar mengenal satuan berat baku. Ananda, satuan terdiri dari satuan baku dan satuan tidak baku. Nanti insya Allah akan kita pelajari ya Ananda. Untuk satuan baku pada berat kita akan pelajari. Kita baca dulu teksnya. Kegiatan posyandu. Pernahkah kalian melihat posyandu? Posyandu adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu. Salah satu kegiatan dalam posyandu adalah imunisasi dan menimbang berat badan balita. Timbangan yang digunakan umumnya bukan timbangan bayi, melainkan jenis timbangan gantung. Setiap bulan para balita ditimbang berat badannya. Menimbang berat badan bertujuan untuk memantau pertumbuhan balita. Di gambar 2.31 ini adalah kegiatan menimbang balita. Jadi kalau di posyandu ada kegiatan yang untuk mengukur atau mengetahui timbangan berat badan balita. Ini Ananda lihat pada gambar, ini adalah salah satu alat ukur berat. Selain yang kita pelajari alat ukur tadi, yang pertama adalah timbangan buah atau sayuran, yang kedua yang kita pelajari adalah timbangan gantung. Itu adalah alat ukur berat, alat ukur satuan berat. Sekarang kita akan belajar satuan baku pada berat. Satuan berat bakunya Ananda bisa lihat ini di buku cetak. Ustazah tampilkan yang lengkapnya ya Ananda, yang ada kepanjangannya. KG kepanjangannya kilogram, HG hektogram. HG ini juga bisa disebut untuk ukuran ons. Kemudian DAG dekagram, G gram, DG desigram, CG sentigram, MG miligram. Ini cara membacanya.
atau kepanjangannya. Untuk menggunakan tangga satuan berat baku ini, ketika turun tangga, setiap satu tangganya dikalikan 10. Tapi kalau setiap naik satu tangga, maka dibagi 10. Contohnya, kalau 1 kilogram ke 1 hektogram berapa? Yaitu karena turun tangga sekali, maka dikali 10. 1 dikali 10 sama dengan 10. Berarti 1 kilogram sama dengan 10 hektogram atau 10 ons. Misalnya ada pertanyaan, kalau kilogram ke gram berapa? Kita hitung berapa turun tangganya. 1, 2, 3. Maka tinggal dikali nolnya sebanyak 3. Dikali 1000, atau bisa juga seperti ini. 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Berarti 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Atau kalau naik tangga, contohnya miligram ke sentigram, maka tinggal dibagi 10. Misalnya 100 miligram sama dengan 100 dibagi 10, jawabannya 10. Berarti 100 miligram sama dengan 10 sentigram. Misalnya seperti itu. Ini adalah satuan berat baku. Baku berarti tetap. Jadi yang berada di tangga ini disebut satuan baku pada berat. Satuan berat bakunya ini ya Ananda. Ananda bisa foto untuk menyimpannya atau di screenshot layarnya. Kalau bisa diusahakan untuk dihafalkan. Untuk selain yang ada di tangga tadi, kita juga mengenal satuan ons, pon, kuintal, dan ton. 1 ons itu sama dengan 100 gram, 1 pon sama dengan 500 gram, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 ton sama dengan 1000 kg. Jadi selain yang di tangga tadi, ini juga satuan berat baku yang bisa kita hafalkan. Selanjutnya, Ananda akan melihat latihan soal mengenai satuan berat baku. Dengan Ananda isi titik-titik yang tersedia. 5 kg berapa ons? Jawabannya 50 ons. Kita sesuaikan dengan tangga satuan baku yang tadi, satuan berat baku yang tadi ada di layar. Bisa kita kerjakan. Nomor 2, 2000 gram sama dengan titik-titik berapa kilogram? Jawabannya tadi 2 kilogram karena naik tangga 3 kali, maka dibagi sebanyak 10 dikali 10 dikali 10 dibagi 1000. Lalu soal yang lainnya bisa Ananda cari jawabannya sesuai dengan tangga tadi atau kotak yang tadi kita pelajari sebagai tambahan satuan berat bakunya. Selanjutnya kita akan belajar alat ukur yang lain, yaitu timbangan badan. Menimbang berat dengan satuan baku. Kita bisa menimbang berat badan dengan teman. Kemudian catat hasilnya pada tabel, lakukan secara bergantian hingga seluruh anggota kelompok tercatat beratnya. Urutkan berat badan dari yang teringan sampai yang terberat. Timbangan badan adalah salah satu alat ukur satuan berat. Kita sudah belajar apa saja tadi alat ukur satuan beratnya, yaitu timbangan buah atau timbangan sayuran. Kedua, timbangan gantung yang tadi di posyandu. Terus yang ketiga ini adalah timbangan badan. Ini adalah alat ukur satuan berat yang bisa digunakan. Tadi tugasnya itu kita bisa melakukan pengukuran berat badan menggunakan alat ukur timbangan. Kita catat teman-teman kita nama-namanya, lalu kita tulis berat badannya berapa. Nanti kalau sudah,
Sudah semua, kita urutkan dari yang teringan sampai yang terberat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai arti hidup sederhana. Kita akan membaca teks terlebih dahulu. Arti hidup sederhana. Keluarga Rasti adalah keluarga yang cukup berada. Orang tua Rasti mempunyai toko kelontong yang sukses di kotanya. Toko tersebut menjual berbagai bahan kebutuhan pokok, misalnya beras, minyak goreng, telur, dan peralatan rumah tangga. Pada hari libur, Rasti sering membantu ibu di toko. Rasti sering membantu menimbang beras, telur, dan tepung. Walaupun hidup berkecukupan, Rasti tidak pernah menghambur-hamburkan hartanya. Orang tua Rasti mendidik anaknya agar hidup sederhana. Ini adalah sikap Rasti, yaitu hidup secara sederhana. Walaupun hidupnya berkecukupan, tapi Rasti tidak membuang atau menghambur-hamburkan hartanya. Selain sikap sederhana pada teks tersebut, kita bisa mengamati sikap apa sajakah yang sesuai dengan hidup sederhana. Berilah tanda centang pada kolom yang menurut kalian sesuai dengan hidup sederhana, yaitu rendah hati, centang, sombong, silang, mubazir, silang, hemat, centang, pelit, silang. Kemudian lanjutkan di sebelahnya, Ananda bisa jawab sendiri. Untuk tugas hari ini yaitu di halaman 99 nomor 1 sampai 4. Ini dikerjakan ya Ananda semuanya. Ananda bisa membaca teks yang terdapat di buku tadi saat kebakaran, lalu membahas tentang bergotong royong. Nomor 4, tuliskan pengalamanmu saat bergotong royong. Silakan dituliskan pengalaman yang pernah Ananda alami dalam kehidupan sehari-hari ketika di pengalaman tersebut melibatkan kegiatan gotong royong. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar banyak hal, mulai dari sifat benda gas. Benda gas contohnya adalah udara, lalu kemudian oksigen yang kita hirup untuk bernafas, kemudian awan, asap, gas yang berada di tabung LPG. Kemudian kita juga belajar mengenai percobaan yang bisa kita lakukan untuk melihat atau mengamati sifat dari benda gas. Ternyata dari penelitian atau dari percobaan tersebut dapat kita ketahui bahwa benda gas tidak dapat digenggam, berubah sesuai wujudnya. Kemudian juga kita ketahui bahwa benda gas biasanya tidak terlihat, tapi ada yang terlihat, contohnya asap dan awan. Kemudian kita juga belajar mengenai sikap gotong royong. Sikap gotong royong adalah salah satu dari kerjasama. Kemudian kita juga belajar mengenai satuan berat baku. Satuan berat baku contohnya yang tadi kita pelajari di tangga, lalu kita juga belajar membaca timbangan pada timbangan buah atau sayuran. Kemudian kita juga belajar mengenai alat ukur satuan berat apa saja, yaitu timbangan badan, timbangan gantung, timbangan buah dan sayuran. Kita juga belajar mengenai arti hidup sederhana. Arti hidup sederhana berarti tidak mengeluarkan atau menghamburkan harta secara sia-sia. Jadi menggunakannya seperlunya saja. Itulah yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian, selamat beraktivitas Ananda. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.